Oke. Saya sebelum masuk ke paginya lari. Sebelum saya masuk ke ini kan mulai ngarah-ngarah ke pidana nih, tanda petik nih, sudah banyak yang tadi dulu legal audit itu janji mau jelasin. Jadi gini, kalau situ sebagai ketum ya, saya kan situ ketum. Oke. Ketum partai X. Oke. Bisa nggak saya minta audit Anda kalau nggak ada kasus hukum? Nggak dong. Ya nggak ada, hak saya orang luar atau misalkan saya anggota pun nggak ada punya, ada ketumnya, aku cuma anggota. Oke. Kalau nggak ada kasus hukum nggak boleh minta. Bisa. Mengaudit nggak boleh? Ya nggak bisa. Tapi kan saya dipotong iuran. Iya, tapi gimana caranya? Kalau nggak diikuti, nggak diturutin, gimana? Pasti kamu harus pakai jalur hukum. Itu yang paling bagus, bukan jalur medsos. Iya. Kalau medsos ya nulis akademis atau opini, kayak tadi saya itu opini tapi semi akademis. Tentuan pasal-pasalnya saya ada legal standingnya. Legal standingnya jelas. Iya. Tapi itu lebih ke opini. Pendapat tapi ada dasar hukumnya. Ya, gitu. Oke, paham. Bahwa dalam konteks pidana itu tidak terbatas kan itu banyak hal. Berarti legal audit itu bisa dilakukan kalau ada kasus hukum. Iya. Kalau misalnya yang laporannya siapa Benedict. Ya, laporan Benedict. Benedict itu kan kalau ditulis aku tak sempurnakan, tidak hanya penggelapan. Iya. Dia kan penggelapan saja, pengalaman saya di kepolisian itu berat. Kalau nggak salah dia hanya mempertanyakan iuran. Iya. Harus ada penipuannya. Kenapa? Kalau hanya kalau kan boleh dong kan? Penggelapan kan kamu harus melakukan pembuktian yang digelapkan apa, dalam bentuk apa, jumlahnya berapa dan sebagainya. Kalau nggak salah kan dia bilang ini kalau itu hanya pintu masuk untuk audit. Legal auditnya tadi. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah dia menyatakan itu. Ya, saya udah baca. Karena dia sudah di luar masa bakti. Ya kan ya harusnya yang berhak memotong atau dan sebagainya itu kan menunggu putusan gua. Iya dong, itu kan masih jadi perdebatan bagi dia. Nah dia kan masih, ya mohon maaf tanda petik, pemahaman hukumnya dari mereka-mereka yang mengatakan kongres itu kan, ya ini apa? Aliran apa maksudnya? Aliran baru, kongres itu kongres. Aliran baru. Nah iya itu aliran sesat. Aliran baru, kongres itu kongres. Itu aliran sesat. Jadi gini, aliran yang tidak didasarkan pemahaman ya, pemahaman yang tidak didasarkan pada ilmu itu sesat. Kongres itu kongres. Karena ada cara ilmunya, makanya kuliah S3 dulu. Kalau kuliah S3 sudah doktor, belum mengerti, kuliah lagi S3. Nanti akan ngerti tentang metodologi. Nah, kalau belum mengerti metodologi, banyak ibarat kayak ikut madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali tapi nggak ngerti. Nah, kalau nggak salah kan, kalau nggak salah kan kira aliran seksi di sana, aliran karena seksi dinan itu bukan nggak pinter, tetapi kepandaiannya itu tidak didasari dasar-dasar yang benar. Akhirnya apa? Keblinger kalau orang Jawa. Menyesatkan. Keblinger. Menyesatkan sampai dihukum mati itu. Iya betul. Iya. Kenapa menyesatkan? Bahaya. Orang yang paling berbahaya itu orang yang menyesatkan. Siap. Makanya kan dalam Islam itu, kalau tidak memiliki ilmu, boleh. Walaupun bibini ani wal ayah. Memang betul, khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang itu paham Quran dan wa 'allamahu, mengamalkan walaupun satu ayat. Walaupun biguliani wal ayat, walaupun satu ayat. Betul. Tapi ingat, itu harus betul-betul didasarkan keilmuan. Kenapa? Karena orang yang bermanfaat itu, jadi orang yang panjang umur dan bermanfaat bagi orang lain itu adalah sebaik-baik orang. Betul, setuju. Bermanfaat buat orang. Saya sedikit mau flashback ke belakang. Kan belum kongres. Kalau kongres itu kan di situ nanti ada namanya presidium. Presidium akan memintakan LPJ. LPJ diterima atau tidak, barulah dia demisioner. Berarti berakhir. Itu kan pertanggungjawaban
di dalam Kongres. Sebenarnya kan meminta pertanggungjawaban itu boleh siapa saja ya. Karena gini, hak itu berkelindan dengan tanggung jawab. Oke. Atau kewajiban. Ya. Jadi makanya ada hak, ada kewajiban, ada tugas, ada tanggung jawab. Itu berkelindan. Berkaitan. Oke. Berkelindan itu sebenarnya tidak sekedar berkaitan. Oke. Satu bagian yang tidak terpisahkan itu namanya berkelindan. Kalau hanya berkaitan bisa. Oh, berarti kayak dua sisi mata uang. Oke. Kalau itulah itu kan dari Prof. Satyeto Raharjo, Prof. Satyeto, Prof. Ismi, kemudian turun termasuk Prof. Tegi ke saya. Istilah-istilah berkelindan itu. Berkelindan itu artinya seperti kalau istilah suami istri itu bergumul. Bergumul. Bertarung. Bergumul. Iya, bertarung lah. Satu bagian sampai hatinya itu jadi satu bagian yang tidak terpisahkan, makanya lope-lope. Lope-lope, oke. Jadi artinya itu beda, hanya terkait. Kalau berkaitan aja bukan suami istri ciuman ya banyak. Maksudnya itu berkelindan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi kan kodrat laki-laki perempuan. Nah, jadi satu kesatuan lah ya. Ada tanggung jawab. Ada tugas, ada tanggung jawab. Ada hak, ada kewajiban. Nah, itu namanya berkelindan. Jadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga saya tadi ingin terangkan apa? Kalau orang menjadi anggota dan dia bisa menunjukkan keanggotaannya, dia bisa menunjukkan bahwa dia itu juga dipotong rekeningnya, berarti dia mempunyai hak. Karena kewajibannya susah dipenuhi. Yaitu dipotong tiap bulan. Hak. Lah haknya apa? Haknya itu yang diatur dalam ADART statuta tadi. Di mana termasuk haknya bisa menuntut haknya. Makanya orang itu bisa menuntut haknya. Nah, ketika dia menuntut adanya transparansi, akuntabel, itu hak. Boleh. Bukan kewajiban, itu hak. Boleh. Dan tidak harus selalu melalui kongres. Sewaktu itu boleh dalam organisasi. Dipergunakan untuk apa saya uang? Sudah mengumpulkan juga. Ya, dipergunakan. Bukti itu, saya kan sudah ngumpulin bukti yang kaitannya dengan pemotongan rekening dan sebagainya itu. Nah, balik lagi ke masa bakti, Bang. Dibilang kan wadahnya untuk masa bakti itu kan adalah kongres. Kalau tidak ada kongres ya berarti belum ada. Kongres itu kan alat perlengkapan organisasi. Iya, kalau nggak ada kongres kan berarti belum berakhir masa bakti. Sama dengan gini, kalau kamu mau lihat suatu alat, namanya alat. Kalau konsepmu kalau belum ada kongres belum berakhir, itu betul secara kepemimpinan, secara komprehensif. Oke. Kamu itu harus bisa memisahkan antara ini komprehensif, kepemimpinan komprehensif dengan kepemimpinan yang parsial. Oke. Pasal 16 ayat 10, huruf C. 10C itu parsial. Ya. Kalau itu ditentukan bahwa kepemimpinan itu sampai berakhir, berarti seumur hidup. Itu komprehensif. Jadi harus bisa memaknai antara komprehensif dengan parsial. Sama dengan ketika saya menerangkan tentang legislation of tekstualitas, apakah itu original tekstualitas atau grammatical tekstualitas, dan legislation of comparative law itu berbeda. Nah, kalau orang sudah bisa ngomong itu, menguasai teori itu, kajian itu, metode itu, silakan ngomong kongres. Kalau belum jangan usah. Nanti kata gobloke. Sorry, saya ngomong goblok lagi. Nggak boleh. Tadi omeli lagi. Nanti kelihatan apanya? Kelihatan nggak pentingnya, nggak pentingnya. Ya nanti, kurang paham. Nanti itu seperti ngomongnya Imam Ghazali. Rojulun layadri wala layadri annahu layadri. Nggak paham, nggak ngerti ilmunya, sok tahu. Itu namanya, kata Imam Ghazali namanya Zail Mursok. Kalau orang Jawa mengatakan Zail Mudikil, terus bodoh ngeyelan. Nah, itu. Makanya kalau nggak ngerti ilmunya itu lebih baik diem, aulia smooth. Nah, itu. Satu lagi. Itu mas. Ya, satu lagi.
Cuma